Setelah berhasil mengumpulkan data tentang Rahmat, Siti, dan Pak Suryo, Lestari mulai merasakan getaran aneh di dalam tubuhnya. Setiap malam, mimpi buruk yang sama menghantuinya. Bayangan hitam melintas cepat di lorong-lorong mal, suara bisikan yang tak jelas, dan langkah kaki yang tidak berujung. Suatu malam, saat Lestari kembali ke mal untuk mengecek ruang arsip, ia merasakan suhu turun drastis. Udara terasa pengap dan berat, seolah-olah ada kehadiran yang menekan. "Tolong dengarkan aku." Suara lirih terdengar dari balik bayangan gelap di sudut ruangan. Lestari menoleh, tapi yang ia lihat hanya kegelapan pekat. Lampu senter di tangannya bergetar hebat, memancarkan cahaya yang terputus-putus. "Siapa di sana? Apa yang kamu inginkan?" Lestari berusaha tegar, meskipun jantungnya berdegup kencang. Bayangan itu semakin mendekat, dan tiba-tiba terdengar suara tangisan putus asa, suara yang ia kenal dari cerita Rahmat. Lestari menyadari, ini bukan sekadar kenangan, tapi roh yang masih terjebak dan mencoba menghubungi dunia nyata. Keesokan harinya, Lestari mengunjungi toko elektronik yang dulu milik Rahmat. Barang-barang sudah berdebu, layar-layar rusak, tapi ia menemukan sebuah buku catatan kecil di balik meja kasir. Catatan itu berisi tulisan tangan Rahmat, berisi tentang bisikan yang ia dengar dan bayangan yang mengganggunya. Rahmat juga menulis bahwa ada sesuatu yang salah dengan mal ini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Di sudut catatan, ada gambar sketsa bayangan hitam dengan mata merah menyala, dan tulisan, "Jangan biarkan dia keluar." Lestari membaca dengan ngeri, merasa semakin dekat dengan inti misteri. Ia tahu, bayangan itu bukan hanya hantu biasa, ada kekuatan gelap yang bersembunyi dan terus berkembang. Lestari juga menemui sahabat Siti, yang dulu sering curhat dengannya. Ia bercerita bahwa Siti sering mengeluh merasa diawasi dan diikuti bayangan gelap. Siti bilang dia merasa ada sesuatu yang melekat pada dirinya, tidak bisa lepas, kata sahabat itu dengan wajah pucat. Sahabat Siti juga mengungkap bahwa sebelum kebakaran, Siti sempat mencoba ritual tradisional untuk mengusir roh jahat, tapi malah membuat sesuatu bangkit. Dia takut, tapi tak ada yang percaya. Siti akhirnya memutuskan diam dan menunggu sesuatu yang buruk datang. Lestari menyadari, mungkin mal ini bukan hanya tempat biasa yang terbakar, tapi sudah menjadi pusat kekuatan gelap yang ingin bebas. Sejak malam itu, Lestari mulai mengalami gangguan yang lebih nyata. Saat malam tiba dan ia berada di dalam mal, suara-suara aneh mulai terdengar, langkah kaki yang bergema di koridor kosong, bisikan samar di telinganya, dan bayangan hitam yang melintas cepat di sudut matanya. Satu malam, ketika ia memeriksa lantai 3 mal yang hampir runtuh, ia merasakan udara dingin menusuk tulang. Cahaya senter bergetar hebat, dan di depan matanya muncul sosok seorang pria berjubah hitam. Wajahnya tertutup bayangan, hanya mata merah menyala yang tampak. "Lestari, kau tidak seharusnya di sini." Suara serak terdengar, membekukan darahnya. Ia berbalik dan berlari, tapi lorong seolah memanjang tak berujung. Pintu-pintu yang semestinya ada kini menghilang, berganti dengan dinding gelap penuh coretan misterius. Tangannya menyentuh dinding itu dan terasa dingin seperti es. Setelah berhasil keluar dengan susah payah, Lestari menyadari bahwa coretan di dinding itu adalah simbol-simbol kuno, campuran tulisan Jawa kuno dan simbol mistis yang melambangkan perangkap roh. Ia memutuskan mencari ahli supranatural untuk membantu menerjemahkan simbol tersebut. Bersama seorang dukun tua bernama Pak Wira, mereka mengadakan ritual kecil di dalam mal. Pak Wira berkata, "Tempat ini pernah menjadi sarang energi hitam yang kuat. Kebakaran itu bukan kebetulan, tapi bagian dari ritual besar yang gagal, dan kini roh-roh yang terperangkap mencari jalan keluar." Lestari mendengar peringatan keras dari Pak Wira, "Jika kau terus menggali, roh-roh ini akan mencoba mengambilmu sebagai jembatan mereka ke dunia ini." Malam berikutnya, Lestari kembali dihantui oleh sosok Siti. Ia muncul dalam mimpi, wajahnya penuh luka dan air mata, memohon tolong. "Lestari, aku terjebak di sini. Tolong bebaskan kami. Jangan biarkan dia keluar." Mimpi itu begitu nyata sampai membuat Lestari terbangun dengan napas terengah-engah dan hati berdebar kencang. Ia sadar bahwa keselamatan semua orang bergantung pada dirinya. Untuk mengusir kegelapan, ia harus menghadapi asal mula kutukan ini, kebakaran besar yang menyapu mal dan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Lestari kini berdiri di persimpangan jalan antara dunia nyata dan dunia roh, harus berani menembus ketakutan terdalam demi mengakhiri penderitaan mereka dan menyelamatkan dirinya sendiri. Lestari kembali menemui Pak Wira,
berharap mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Pak Wira menjelaskan bahwa untuk membebaskan roh-roh yang terperangkap, harus ada ritual khusus di malam hari tepat pada tanggal peringatan kebakaran mal tersebut. Ritual ini harus dilakukan di pusat mal, tepat di ruang mesin lantai bawah, kata Pak Wira dengan suara berat. Di situ energi kuat masih mengalir, dan jika ritual tidak sempurna, roh-roh itu bisa semakin marah dan lepas. Lestari mengangguk, walau rasa takut merayap di dadanya. Pada malam ritual, Lestari membawa sesaji dan perlengkapan sesuai petunjuk Pak Wira. Malam itu, angin dingin berhembus kencang. Bayangan panjang bergerak-gerak di sudut-sudut gelap mal. Ketika ia sampai di ruang mesin lantai bawah, tiba-tiba suara jeritan terdengar menggema, membuat bulu kuduknya merinding. Lampu remang-remang mati hidup, dan suhu di sekitarnya turun drastis. Tiba-tiba, sosok bayangan hitam besar muncul dari sudut ruangan, menghalangi jalan Lestari. Suara geraman mengerikan memenuhi ruang itu. Lestari menggenggam sesaji dan mulai membaca mantra yang diajarkan Pak Wira dengan suara gemetar. Bayangan itu semakin mendekat, tapi ia terus melafalkan kata-kata itu. Seketika, bayangan itu berhenti dan berubah menjadi sosok wanita itu adalah Siti. Wajahnya penuh luka dan kesedihan. "Terima kasih sudah mengingat kami," katanya lirih. Namun, Pak Wira muncul dari balik pintu dan berbisik, "Sekarang kau harus membuat pilihan. Ritual ini membutuhkan pengorbanan jiwa yang murni. Hanya dengan itu semua roh bisa bebas." Lestari menatap kosong ke ruang kosong, hatinya bergolak antara rasa takut dan tekad. Ia tahu ini adalah ujian terakhir. Apakah ia berani mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka semua? Lestari berdiri tegap meskipun jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang jiwa-jiwa yang terperangkap selama puluhan tahun. Dengan suara penuh keyakinan, ia berkata, "Saya siap." Pak Wira mengangguk pelan dan membimbing Lestari untuk meletakkan sesaji di tengah ruangan. Lestari memejamkan mata dan mengulangi mantra yang lebih kuat, mengalirkan energi dari dalam dirinya. Tiba-tiba, tubuhnya terasa hangat, seperti terbakar dari dalam. Bayangan roh-roh yang selama ini mengintai mulai berkumpul mengelilinginya. Mereka tidak lagi menakutkan, melainkan penuh pengharapan. Siti muncul lagi, kali ini tersenyum. "Terima kasih, Lestari. Kau sudah membebaskan kami." Cahaya putih menerangi seluruh ruangan, menghapus kegelapan dan kesedihan yang selama ini mengikat roh-roh itu. Saat fajar menyingsing, mal yang selama ini sunyi dan menyeramkan mulai berubah. Tidak ada lagi suara-suara aneh, tidak ada bayangan gelap. Lestari duduk di depan pintu masuk, merasa lega dan damai. Pak Wira menghampiri dan berkata, "Mulai hari ini, mal ini akan menjadi tempat yang biasa lagi, tanpa bayang-bayang masa lalu." Lestari tersenyum, menyadari bahwa pengorbanannya bukan sia-sia. Meski lelah, ia tahu ini adalah awal dari sebuah harapan baru bagi mal, bagi jiwa-jiwa yang telah lama tersiksa, dan juga untuk dirinya sendiri.